Tapi dia Ya. hanya ikut Sampai ke berdagang istri saja, beliau yang pertama melihat. Siti Betul. Khadijah. Siti Hmm, Khadijah itu dia seorang saudagar kaya. Tapi dia nggak betul. bisa muterin uangnya. Caranya gimana? Dia Hmm. melihat seantero Mekah, terkenal sekali itu seorang Muhammad. Terkenalnya cuma satu, dia seorang yang jujur. Cuman itu aja. Akhirnya apa? Siti Khadijah panggil lah itu Nabi Muhammad Rasulullah. Mau nggak bahasa kita nih sekarang? Nih saya punya uang sekian, punya harta kekayaan sekian. Silakan tinggal orang Sunda bilang panggolangkeun gitu ya. Aku lakukan. Distribusikan dalam berbagai bentuk kegiatan usaha gitu. Didistribusikan, dijalankan seluruh aktivitas waktu itu istilahnya berdagang ya Pak ya. Tapi kan berdagang kan sampai sekarang juga orang tetap yang namanya transaksi jual beli ya. Salah satu intinya adalah berdagang kan gitu. Nah, Ya, ya, itu ya. yang dilakukan. Siapa bilang Rasulullah? Siapa bilang tidak ada contoh? Ada. Contohnya jelas. Satu. Nah, Pak, kalau sesuai dengan tema Pak, PDKT profesi dengan kebaikan tak terhingga. Sebelum ini nih Pak, sebelum apa namanya, sebelum orang ketiganya hadir gitu ya. Kalau kita bicara tentang Hmm. profesi dengan kebaikan tak terhingga, sempat mikir sih Pak, sempat mikir. Kalau kita mau banding-bandingin gitu antara profesi yang menguntungkan sama profesi justru malah yang memberikan keberkahan, kuat mana gitu atau lebih penting mana? Kalau kita berpikir, kadang-kadang orang Indonesia tuh so idealis ya, bisa berkata gitu, so idealis ya. Masa cari pekerjaan atau cari profesi yang ada kebaikannya, kenapa nggak kita fokus aja dengan uang yang kita bisa dapetin, dengan keuntungan yang bisa kita dapetin? Kenapa juga justru malah kita apa namanya, berpikir bahwa oke, harus ada kebaikan di dalamnya. Contoh Pak, contoh gitu ya, bukankah bicara tentang Donald Trump misalkan saja gitu ya, bekerja mendirikan usaha sukses gitu ya, udah deh mikir tentang kebaikannya nanti aja deh, udah sukses, ngapain mikirin dari awal? Nah, kalau menurut Pak Anton itu, menurut Pak Anton sendiri seperti apa Pak? Iya, saya rasa semua profesi di dunia ini baik. Yes. Tidak ada profesi atau pekerjaan dimanapun yang tidak baik. Itu kan masalah tergantung kitanya ya Pak. Masalah persepsi saja gitu. Dan di setiap profesi pun ada kalanya memang oknum-oknum yang mencoreng suatu profesi tersebut. Misal ini hanya contoh ya. Guru adalah profesi yang baik, betul nggak Pak? Yes. Tapi ada nggak guru yang berbuat tidak baik? Misalnya ya, cabul dan lain sebagainya. Kan pada akhirnya itu mencoreng. Nah, kemudian juga polisi, tentara, ya, itu hanya contoh saja. Tetapi di situ juga ada polisi baik, ada polisi yang oknum ya, saya katakan oknum yang tidak baik. Sehingga pada akhirnya baik buruknya profesi itu tidak tergantung kepada kita berada di mana nih hari ini. Tetapi tergantung kepada kita sebagai orang yang bekerja di profesi tersebut, membawa profesi ini menjadi sebuah profesi yang mulia, menjadi profesi yang membawa kebaikan, seperti itu. Kalau saya kaitkan dengan pekerjaan, misalnya ada profesi asuransi, agen asuransi, ada. Mungkin orang akan menganggap, ngapain jadi agen asuransi? Itu kan profesi yang tidak baik, profesi yang menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Ya kembali kepada tadi yang saya sampaikan, bahwa mungkin ada oknum yang seperti itu, tetapi banyak juga orang yang menebar kebaikan dan pada akhirnya menolong banyak orang gitu. Oke, nah kalau menurut Pak Anton, sebenarnya Pak, kalau dari pernyataan dari Pak Anton sebenarnya bukan dari jenis profesinya justru malah ya Pak, tapi dari niat menjalankan profesinya. Tapi ini selalu gini, kan kita ini membuka keresahan ya Pak. Boleh nggak Pak? Kalau benar saya Pak, nih saya sebelum Pak Sandi nyambung Pak, tukang lotek aja gitu kan ya, tukang lotek aja atau tukang bakso aja, kalau niatnya nggak baik, dia bisa aja gitu pekerjaannya atau profesinya menjadi tidak baik, baksonya dikasih boraks gitu ya. Itu pekerjaan yang kita anggap mulia gitu kan, pekerjaan yang kita anggap baik. Jadi
pekerjaan itu kita tidak bisa menjudge bahwa pekerjaan A, B, C itu baik atau tidak baik. Bahkan sekalipun ya mohon maaf, orang-orang yang dengan terpaksa bekerja untuk menjaga finansial kehidupannya, berada di tempat-tempat yang mungkin tidak sepantasnya, ya itu juga bisa jadi baik ya menurut dia gitu. Jadi kembali, nah, ini Pak. Ini saya mau nanya Pak Anton tentang keresahan. Ada nggak jenis pekerjaan yang memang awalnya nggak baik, Pak? Contoh gitu. Kalau misalkan saja ada sebuah jenis pekerjaan, misalkan aja bandar narkoba, apakah itu bisa disebut sebagai profesi gitu? Atau bandar judi gitu ya? Kalau kita bicara tentang judi, tentang tidak baik gitu ya, bandar judi, apakah itu disebut sebagai profesi, Pak? Atau golongan justru malah bukan golongan profesi? Menurut Pak Anton apa, Pak? Ya begini Pak, sebenarnya kalau kita bicara tentang profesi yang ada di situ kan profesi yang halal dan yang tidak halal kan begitu. Kalau kita bicara tentang bandar narkoba itu profesi. Kalau ditanya profesi ya profesi. Tetapi ya, tidak halal kan halal. Gitu dari versi saya kan tidak halal. Jadi artinya kalau kita bicara tentang profesi yang halal, ya tentunya kan ujungnya untuk mendapatkan rezeki yang berkah kan begitu. Kalau misalnya tidak halal diperolehnya, bisa jadi rezekinya nanti tidak berkah. Nah, bagaimana untuk mendapatkan rezeki yang berkah ini? Ya. Ada, kalau dalam unsur syariah itu Pak, ada 8 unsur yang harus kita hindari. 1, goror, ya. 2, maisir. 3, zulum, riswah. Itu harus dihindari tuh. Riswah tuh nyogok ya. Zulum tuh kezoliman, mengandung kezoliman. Kemudian al-haram, objeknya juga haram. Jadi kalau kita bicara seperti tadi contohnya bandar narkoba, dikatakan profesi ya profesi, suatu kegiatan, sebuah upaya untuk mendapatkan penghasilan dari apa yang dilakukan. Namun dari sisi kesyariahan ya itu tidak berkah dan mengandung unsur al-haram. Tidak boleh gitu. Memberikan kemudorotan bagi banyak orang. Sekali ini adalah skupnya atau kotaknya adalah tetap yang halal dulu ya Pak, karena kalau bicara tentang yang non halal sudah pasti sudah tidak ada kebaikan di dalamnya dan itu tidak kita akan bahas. Betul. Betul. Yang non halal ada nggak kebaikan di sana ya pasti udah nggak ada gitu ya, udah jelas non halal gitu pasti akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sudah jelas. Nah lingkup kita adalah yang halal. Tapi gini Pak, ini kayaknya orang ketiganya sudah gabung nih Pak. Saya melihat sudah ada. Mendingan kita panggil aja Pak biar tambah seru. Kita panggil aja. Halo Bu Lis, silakan Bu Lis. Di request Bu, saya tadi udah undang Ibu, tapi kayaknya sih nggak masuk ke Bu Lis. Atau dari Pak Anton bisa nggak ya Pak undang Bu Lis? Lis Superbun 76. Tadi udah masuk Bu Lilis. Nih udah nih, Bu Lis sudah masuk. Siap. Kita bertiga. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih malam minggunya. Saya orang ketiga ya ini sepertinya. Harusnya saya dulu ini sama Pak Sandi, baru Pak Anton yang masuk gitu. Seharusnya ya Bu. Seharusnya benar. Wah luar biasa nih, keren sekali. Terima kasih loh undangannya. Sudah mulai ya? Sudah, tapi kalau kita bilang terima kasih atas undangannya salah Bu. Kita yang terima kasih. Terima kasih gitu. loh, Bu sudah mau bergabung di kita, Bu. Iya, ini dadakan semuanya ya, tapi keren banget sih acaranya. Orang jadi tertarik untuk ikut ini. Ada kencan, ada PDKT gitu kan. Ini singkatannya keren sekali nih. Ide siapa nih? Pak Anton nih, Pak Sandi nih. Wah, luar biasa. Jadi Pak Sandi ini kan seorang terlintas aja Bu. Langsung ya. Betapa ide kreativitas itu sangat luar biasa ya. Wah, keren sekali nih. Wah, mudah-mudahan ini banyak. Ya, gimana? Ya, amin. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi ya Bu, banyak yang mendapatkan insight-insight dari sesinya kita. Minimal kencan malam minggunya di sini aja, nggak usah kemana-mana ya. Jangan. Sini aja. Iya. Kencan itu kalau ada silaturahimnya itu pahala yang didapetin Bu ya, keberkahan. Betul, luar biasa. Aduh, ini pahalanya Ibu sampai ada yang
ada yang nanya ke Ibu tuh, halo Bu. Tuh, Iya. ya. Wah, Ini langsung mentang-mentang Bu Lilis cantik nih ya, kita yang ganteng berdua nih. Oke, Ada viewersnya orang langsung naik. ketiga nih, Mudah-mudahan jadi ada orang gimana ketiga gitu? ya. Betul. Luar biasa. Pak Sandi, perkenalkan saya Lilis, temannya Pak Yes, Anton, dan Ibu. teman-teman semuanya yang sudah hadir di live IG kita. Assalamualaikum, selamat malam, selamat malam minggu. Saya sapa dulu Tuh, ya. halo Bunda, Oke. kata ini banyak banget nih fansnya Bu Lilis nih. Mudah-mudahan Iya ya. ya pada ikut Iya ya, ya. Pak. Padahal dadakan loh. Giliran kita kayaknya dari tadi nggak ada yang halo-haloin ya Pak Anton ya. Ini baru Bu Lilis aja masuk berada banyak yang halo-haloin. Boleh, 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 Ya, boleh. perlu saya kenalkan dulu semuanya bahwa Bu Lilis ini adalah pakar di sumber daya manusia insani. Tentunya ini kalau kita bicara tentang profesi hari ini, profesi yang memberikan dampak kebaikan. Ya. Ini kita menghadirkan orang ketiga yang sangat pas gitu ya untuk kita ajak diskusi malam ini, Kang Sandi. Ya. Beliau juga dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian pengalaman berorganisasinya luar biasa, ada di ICMI, kemudian sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Bandung. Oke. Secara jujur, ini dosen saya ini, Mas Sandi. itu. Jadi Harus saya bukan agak ya. sungkan nih. Bisa Pak, masih muda loh Bu Lilis Pak. Ini guru saya Pak Anton. ini. Kita ketemu Ya, satu masih semester ya di muda. kelas ya. Iya, dulu saya belajar sumber daya insani ya, betul ya. Kemudian Ibu Lilis juga ini sering menjadi coach atau melatih perusahaan-perusahaan ya untuk apa namanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Jadi malam hari ini luar biasa Pak Sandi. Kalau kita bisa menghadirkan Ibu Lilis, kemudian kita ajak diskusi tentang sumber daya manusia, sumber daya insan itu apa. Nah, Bu Lilis ini Pak Sandi juga seorang orang ketiga NLP. yang berkualitas ya Pak. Yes, yang spesial ya. sangat berkualitas. Susah nih menghubunginya. Setahun loh, baru mau kita undang ke sini. Tapi keliru ini kalau orang ketiganya saya. Mestinya saya masuk duluan tadi. Gitu kan, baru Pak Anton yang masuk nih. Jadinya gimana gitu ya Bu? Gimana gitu? Ya, Bu, Benar-benar. Takutnya memancing kekeruhan gitu kan. Waduh, ini Nah, katanya itu. dua Ya. orang. Gak apa-apa itu joke aja, bercanda. Wah, tadi kayaknya yang diperkenalkan Pak Anton nggak juga gitu sih sebenarnya. Cuman sering warawiri aja. Akibatnya jadi 4L kan, lu lagi gitu. Ketemu di sini lah, ketemu lagi katanya gitu. Kalau sering warawiri, ya artinya banyak ya Bu, banyak yang di-sharingkan, banyak yang dibagi juga gitu, dan banyak ilmunya juga udah pastinya. Boleh. Cuma gini tadi Bu, kan kita lagi bahas tentang topik PDKT itu Bu. Oke. Dengan kebaikan tak terhingga gitu ya. Dan mungkin Bu Lilis sempat perhatiin tuh sedikit gitu ya tadi itu kita ngomong lagi seru gitu ya, lagi seru-seru gitu ya. Kayaknya sih enak nih kalau ngundang Bu Lilis tentang profesi yang ada kebaikannya. Tadi saya sempat mengungkapkan sebuah hal yang menjadi keresahan saya sih Bu. Memang yang paling besar apa sih yang harus kita cari? Apakah kebaikannya dulu atau income-nya dulu gitu ya, atau apanya dulu? Kalau bicara tentang kebaikan, Pak Anton tadi bilang sebenarnya sih kalau bicara tentang profesi yang kotaknya adalah halal gitu ya, ada kebaikan di dalamnya. Yang nggak baik itu bukan profesinya kalau yang halal. Yang tidak baik adalah perilakunya. Nah, kalau dari pandangan Bu Lilis itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Boleh dong Bu? Oke, ini pertanyaannya berat dan mungkin mewakili teman-teman juga ya. Tapi kita kan lagi ngobras ya ceritanya ya. Oke, ngobrol santai. Boleh nanti silakan. Mungkin teman-teman juga yang sekarang sedang mengikuti live IG kita mungkin mau berkomentar atau mau apapun boleh lah ya. Biar seru kan? Oke, baik. Tadi saya sedikit menyimak dari yang disampaikan oleh Pak Sandi, oleh Pak Anton gitu ya. Terkait dengan konsep sumber daya insani. Jadi di Indonesia mungkin pemahaman saya harus mulai dulu dari konteks pemahamannya dulu ya.
manajemen sumber daya manusia memang sudah begitu rupa dikenal di masyarakat, tidak hanya di lingkungan masyarakat umum, tapi juga di institusi, lembaga-lembaga, perusahaan, company, semuanya menggunakan istilah manajemen sumber daya manusia. Nah, lantas kemudian ada satu yang baru yang mungkin sekarang ini sedang happening juga nih, naik daun kan gitu ya. Nah, jadi Tina MSDM, saya orang Sunda. Jadi MSDI, Manajemen Sumber Daya Insani gitu ya. Sebenarnya Pak Anton jangan terlalu berlebihan deh disebut di situ expert, enggak kok, sama-sama belajar kita ya. Oke, ya. Bukan expert tapi ahli lah ya Bu. Ali alias itu mana namanya ya. Oke. Ya, alias katanya gitu. Oke, jadi memperkenalkan manajemen atau sumber daya insani ini merupakan suatu hal yang dalam tanda kutip dianggap baru saat ini. Kenapa? Karena di masyarakat orang lebih tahu kalau masuk ke perusahaan, ke lembaga, ke organisasi pasti ada divisi, departemen, bidang SDM gitu ya. SD itu ayana di mana sih gitu. Nah, dalam konteks kekinian terkait dengan tadi sudah sedikit perkenalkan, saya juga ikut dalam komunitas masyarakat ekonomi syariah dengan Pak Anton juga di sini. Kalau Pak Sandi mau gabung juga boleh tuh, udah ditawarkan ya. Oh, saya di masyarakat ekonomi syariah ya. MES ya Bu, MES ya Bu. MES. Oke, masyarakat ekonomi syariah. Nah, seiring dengan bagaimana masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi terkait dengan ingin mengetahui seperti apa sih ekonomi syariah gitu ya, dan perkembangannya semakin baik di Indonesia. Nah, ini memungkinkan untuk kita gitu membuat sesuatu yang agak sedikit berbeda gitu kan dalam pengelolaan siapa di sini, pengelolaan human capitalnya, pengelolaan sumber daya manusianya. Tapi sebenarnya konteksnya sama, yaitu mengelola, memberdayakan, atau kita berdayakan siapa yang menjadi subjek dan juga mungkin di beberapa tempat juga menjadi objek dalam kegiatan-kegiatan yang dikelola secara menggunakan struktur, ada organisasinya, siapa yang kita kelola, manusia. Gitu kan, objeknya ya juga ada di dalamnya manusia. Nah, kenapa menjadi SDI? Nah, SDI ini menjadi bagian penting dalam aspek tata kelola sumber daya manusia yang fokus pada kegiatan-kegiatan atau perkembangan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan organisasi atau lembaga. Kalau sekarang sudah banyak instrumen lembaga keuangan perbankan syariah atau perbankan Islam, nah kita menggunakan konsep yang spesifik, yaitu sumber daya insani gitu. Walaupun mungkin di sini sebenarnya aktivitasnya atau kegiatannya ya sama saja, namanya juga human capital management. Nah, human capital management ini kalau beberapa dasawarsa yang lalu itu masih wacana, sekarang sudah mulai juga dikembangkan di berbagai perusahaan. Kalau di awal kita hanya mengenal istilah human resource management, artinya hanya memberdayakan manusia, diberdayakan. Tapi ingat jangan yang ketiga Pak Sandi, diperdaya, itu nggak enak banget. Diperdaya, jangan mau harus jangan diperdayakan. Nggak boleh diperdaya, itu nggak enak banget gitu. Kalau bisa kita memberdayakan atau kita diberdayakan. Tapi kan yang paling enak bahasa yang pertama ya, memberdayakan gitu. Siapa yang kita berdayakan? Ya itu tadi, modal kapital kita adalah manusia itu sendiri. Nah, sekarang ini konteksnya jauh lebih berkembang, jauh lebih lebih luas gitu ya. Kalau dulu dijadikan sebagai salah satu unsur ya dalam tata kelola perusahaan adalah man. Nah, sekarang tidak hanya manusia sebagai objek, juga sekaligus subjek dalam kegiatan meningkatkan proses organisasi, dan tentu tujuannya adalah untuk mencapai keberhasilan, tapi bagaimana juga kemudian setelah berubah dari human resource management menjadi human capital management, manusia itu harus menjadi modal bagi dirinya sendiri. Kapital di situ modal gitu ya. Manusia harus menjadi modal untuk dirinya sendiri. Iya. Tapi gini, boleh nggak Bu kalau saya ngambil kesimpulan berarti sumber daya insani atau SDI adalah bagian dari sumber daya manusia Bu pada kesimpulannya? Karena justru malah cakupan dari sumber daya insani kayaknya lebih spesifik, seperti itu ya Bu? Iya. Dan sumber daya manusia lebih luas ya Bu? Iya, bisa dikategorikan seperti itu.
Jadi secara umum kita tetap mengacu pada konteks kegiatan, aktivitas yang bersumber pada keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dikelola melalui sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Itu pasti ada lah departemen SDM atau mungkin ada yang namanya bagian kepegawaian kan kayak gitu-gitu ya, departemen personalia gitu. Nah, di apa namanya yang tadi saya sebutkan, lembaga-lembaganya seperti di perbankan syariah atau di lembaga-lembaga keuangan syariah, itu mereka sudah mulai menggunakan istilah departemen sumber daya insani gitu. Nanti kita akan lebih jauh lagi Departemen bedanya Sumber Daya apa. Insani. Atau bidang Yes, sumber betul, daya betul. insani gitu. Nanti perbedaannya apa sih dengan apa namanya departemen atau dengan kegiatan yang ada di manajemen atau bidang sumber daya manusia. Boleh nanti kita bahas sedikit. Karena saya kira ini perlu juga ya disampaikan Pak Sandi, mengingat mungkin apa namanya masih agak weird gitu ya, agak aneh gitu ya. Sejak kapan ada SDI gitu, jadi dari SDM jadi SDI insani. Memang kesannya bahasanya kan bahasa punten ya, keislam-islaman ya. Betul. Gitu. Tadi mau saya pikir gitu ya, kan ada Betul. SD biasa, ada SDIT gitu ya, ada SD Islam terpadu gitu ya. Ini ada sumber daya manusia, gitu ada SDI ini. Atau sumber daya Islam gitu, betul. Betul. Jadi supaya tidak terjebak ke sana, kita harus luruskan dulu atau kita memberikan semacam informasi awal lah. Jadi SDI itu apa sih sebenarnya? Supaya nanti tadi ini menarik yang dibicarakan Pak Anton sama Pak Sandi gitu kan, terkait dengan profesi kebaikan itu tadi ya gitu. Kan itu harus ada dasar yang kuat dulu. Kalau ujuk-ujuk lahirnya dari konteks teori MSDM, semuanya pasti orang berpikir kapitalistik, materialistik kan gitu. Tapi dengan bahasa insani, kayaknya ada nilai-nilai spiritualitas gitu ya, religiusitas gitu. Ada nilai-nilai kalau kita di sini sebagai orang Muslim berarti kan nilai-nilai keislaman gitu. Sampai di situ dulu. Ya, saya mau bertanya nih Bu. Saya mau bertanya Pak Banyak Sandi. dari sini aja udah banyak banget loh Pak saya dapat Loh, banyak. Ya. Seru ya. Jadi ciri-ciri orang yang telah memiliki kapasitas sumber daya insan itu seperti apa? Apakah karena dia sudah bekerja di sebuah organisasi atau lembaga keuangan syariah, atau ya tidak perlu dia bekerja di sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah, tetapi perilaku-perilakunya dalam bekerja, etos kerja lah seperti itu sudah menjalankan sumber daya yang insani. Seperti itu kah Ibu kira-kira? Ya, saya setuju dengan pandangan Pak Anton yang kedua. Jadi sebenarnya kalau yang disebut sebagai, kita kan harus ada medianya, harus ada lembaganya kan gitu ya, harus ada wadahnya gitu. Alangkah lebih baiknya di masa yang akan datang, karena kita juga kan sekarang ini masih dalam proses memperkenalkan, merintis, membangun gitu ya. Substansinya sebenarnya yang kita perlukan di sini gitu. Casingnya boleh apa aja sebenarnya kan gitu seharusnya. Benar nggak? Casingnya boleh apa aja, tapi isinya, substansinya bahwa bisa nggak kita membentuk sebuah model etos kerja yang sifatnya menggunakan prinsip Islami gitu. Jadi bukan hanya label ya Bu ya? Tidak hanya labeling Mohon maaf saja. nih. Tapi Mohon betul maaf, sekarang kan ini kita Ibu masih juga butuh label. Betul. Nah saat ini kan Ibu juga di penggiat ekonomi syariah, bahkan sebagai Ketua Umum Ekonomi Syariah Kota Bandung ya. Sekarang itu banyak sekali perusahaan-perusahaan, kemudian usaha-usaha bisnis yang menggunakan label syariah. Tetapi sumber daya manusia di dalamnya seringkali memang belum menjalankannya gitu. Betul. Nah ini kira-kira bagaimana nih menurut Ibu? Apakah itu kembali kepada orangnya atau bagaimana? Ya, betul. Memang mungkin kalau saya punya pandangan pengennya sih positif aja ya. Karena kita dianggap sebagai brand new, sesuatu yang baru. Jadi kalau sesuatu yang baru tuh kan banyak diikuti dan banyak ya agak dinyinyirin lah gitu ya. Agak dinyinyirin tuh dalam artian gini. Atau banyak disalahartikan, disalahgunakan. Contohnya misalkan masih banyak tipu-tipu orang melakukan kegiatan yang menggunakan judul ekonomi syariah, pinjaman online syariah.
Padahal boro-boro di situ teh Pak Sandi gitu ya. Yang ada sebenarnya tujuannya adalah untuk, nah udah tahu kan, borong lah, Keuntungan. meisir lah, segala macam gitu. Nah, tentu di sini harus ada upaya yang dilakukan secara bersama-sama, saya kira gitu ya. Misalkan saya contohnya di komunitas masyarakat ekonomi syariah, ingin sekali membuat sebuah tidak hanya wacana tapi program-program berkesinambungan gitu ya, berkelanjutan, realistis sifatnya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Bisa jadi di masyarakat paling awam sekalipun mereka nggak ngerti apa itu ekonomi syariah gitu. Yang mereka tahu ekonomi aja, yang namanya jual beli atau yang namanya pinjam meminjam, ya seperti itu karakteristiknya. Apalagi ditambah dengan pakai embel-embel syariah di belakangnya gitu, dengan memanfaatkan situasi bahwa wah, orang Islam dengan orang Islam apalagi pakai ekonomi syariah pasti udah amanah, kan belum tentu gitu. Ini menjadi PR besar maksud saya gitu ya. Tidak hanya dari sisi aspek kelembagaannya saja yang harus memberikan edukasi, literasi, kemudian juga pemahaman yang terus-menerus berkesinambungan, karena ini juga penting dipahami secara bersama-sama, tidak hanya oleh para konsumennya, masyarakatnya, tapi juga oleh lembaga itu sendiri yang memang sudah fokus concern terhadap kegiatan ekonomi syariah. Mereka harus menghadirkan minimal source sumber daya yang memang sudah sangat paham betul gitu, bahwa di sini bukan Indonesia, Islam nggak alergi kok dengan bisnis yang mengandalkan atau yang bertujuan hanya menghasilkan profit, nggak alergi kita. Justru memang itu dianjurkan gitu kan, kalau bisa orang Islam tuh kaya semuanya gitu kan. Jadi orang kaya supaya apa, bisa memberi, jangan nerima terus kan gitu, nih kasih nih gitu kan. Nah, tapi di sisi lain, nah, keseimbangan, balancing, benar gak? Gitu, itu yang di satu sisi berarti kita memang harus memperkuat aspek kelembagaannya, tapi di sisi lain juga yang keduanya adalah memang kita harus mempersiapkan seluruh potensi sumber daya yang memang memiliki focusing terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi syariah. Ciri-cirinya misalkan, Bu, ini lebih kemana sih sebenarnya? Lebih ke mental, Pak Sandi, Pak Anton. Mentalitas, gitu. Karakteristik etos kerja di mana-mana pasti sama kan gitu ya. Tapi apa sih yang membedakan gitu antara apa namanya, ciri-ciri seseorang yang memiliki karakteristik seorang source di bidang sumber daya insani dalam konteks atau perspektif Islam. Misalkan bahwa dia itu bisa dipercaya ketika berbisnis, ketika dititipin uang oleh nasabahnya benar-benar disampaikan. Bisa nggak seperti itu? Tapi kan Bu susah ngukurnya. Nah itu makanya gitu, mentalitas gitu. Berarti kan harus ada upaya untuk secara emosional gitu ya, secara spiritual dibangun gitu, bahwa berbisnis itu tidak hanya fid dunia saja tapi juga sampai ke wal akhirah. Konsepnya sederhana sebenarnya, kita juga tiap hari baca doa itu, tapi di gawean teu ta eta. Tapi menarik Pak Anton, jadinya gini Pak. Dari Bu Lilis saya justru malah ini pandangan awam ya Bu gitu ya, pandangan awam. Seandainya saya adalah pebisnis, seandainya saya adalah orang yang sudah berprofesi, tetapi pekerjaan saya tidak ada lingkup yang memang payungnya adalah payung syariah gitu. Anggap saja Bu, saya adalah agent asuransi dan saya masih agent asuransi, belum ada syariah gitu, jika saya nggak bisa memilih untuk yang menjual produk syariah gitu ya. Dan berkaitan dengan sumber daya insani, apakah memang saya harus keluar pada akhirnya mencari yang syariah, atau cukup gitu ketika saya bilang oke, berkaitan dengan etos kerja, berkaitan apa, nah akhirnya tadi Bu Lilis bilang mentalitas gitu. Selama saya masih pakai mentalitas yang memang sudah sesuai dengan syariah gitu ya, artinya niat saya gitu, niat kebaikan, niat untuk tolong, jadi akadnya pun meskipun asuransinya ada syariah gitu, saya bilang ini untuk tolong menolong, ya bisa nggak dirubah seperti itu, atau ada cara lain Bu gitu, buat teman-teman yang mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip sudah terjebak gitu ya, dan kalau keluar mungkin mikir lagi gitu ya, kalau cari lagi juga mikir lagi gitu ya, apakah memang harus ya udah gitu ya, kalau kamu memang mau kebaikan ya syariah adalah jalannya gitu, atau kalau enggak pun gitu ya udah gitu ya, apa namanya, berbisnis lah dengan satu yang benar-benar kayak gini, atau ada solusi lain menurut Bu Lilis? Oke. Ya, saya pernah mendapatkan suatu case, ini masih di teman-teman mahasiswa juga, kayaknya temannya Pak Anton juga deh gitu, bekerja di bank konvensional, kemudian ada suatu keresahan, kegalauan kata anak milenial sekarang. Udah deh, mama keluar aja, nggak usah kerja di konvensional Bang, itu merusak gini. Jadi galau kan, berpikir.
Tapi kebetulan memang perusahaan itu dia punya unit usaha syariah gitu kan. Jadi gampang lah konversinya gitu. Minta ke atasan pimpinan, Pak, pindahin aja saya deh, jangan di Pindah divisi divisi konvensional. Pindah divisi deh ke syariahnya deh gitu ya. Atau ke yang aman gitu ya. Ya tentu melalui berbagai proses karena pertimbangan ini dan itu dan juga keinginan dari lingkungan terdekat juga untuk ya anggaplah pengen hijrah gitu ya Pak ya. Saya kira itu perlu didukung. Ya, saya kira itu perlu didukung. Artinya memang packaging ya, satu paket gitu. Satu tidak hanya secara substantif tadi yang saya sampaikan bahwa dalam perilaku sebenarnya kita udah Islam banget loh. Duh gaya Pak Sandi udah Islam banget. Saya udah deh, jaga hati saya deh gitu ya. Nggak korupsi di kantor nggak apa-apa. Korupsi gitu deh ya, gitu. Niatnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Wih, keren banget kan? Ya, gitu. Saya niatnya mau nolong ibu, mempersiapkan masa depan, ini itu dan seterusnya. Bahwa di sini kita ini dalam rangka kebaikan ya, bukan tukar menukar tapi memberikan suatu nilai bahwa di masa yang akan datang hidup itu harus dipersiapkan. Kenapa dalam Al-Quran juga ada kok Allah sangat menyuruh kita untuk mempersiapkan masa depan, kan bisa begitu kan ceritanya. Agak-agak jadi ustadz sedikit kan gitu. Ustazah tuh Ibu. Oh iya, buat Pak Sandi atau Pak Anton, iya betul. Bisa jadi pandangan itu menurut masyarakat atau menurut kita, anggaplah saya juga awam, lebih Islami daripada hanya packagingnya saja. Tapi, nah, karena sekarang ini situasinya nggak darurat ya Pak ya, maaf. Jangan semua segala sesuatu darurat kene. Jadi saya mah ke konvensional, hayo we gitu terus-terusan, nggak selesai-selesai. Ajak fokus gitu. Pilihannya udah jelas. Ini loh sudah ada nih pilihannya nih gitu ya. Pilihannya apa? Pilihannya misalkan saya pengen sudah tidak lagi menggunakan prinsip-prinsip yang mengandung unsur-unsur riba. Saya tidak menyebut sebagai riba, tapi unsur-unsurnya aja jauh lebih banyak, benar gak? Dekat ke riba juga banyak gitu ya. Oke. Nah, hal-hal seperti itu tentunya harus benar-benar dipahami dengan baik gitu. Kalau memang pilihannya ada, kenapa nggak dua-duanya aja diambil? Hijrah secara kelembagaan dengan itu tadi, yang lainnya adalah memperkuat gitu. Memperkuat apa? Memperkuat motivasi, memperkuat apa namanya ya, spiritualitas ya kalau menurut saya. Jadi kalau bicara agama mungkin mohon maaf ya, kemarin juga ada tanya, berarti kalau ada ekonomi syariah berarti ada ekonomi orang agama lain dong gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau dalam konteks yang sama terkait dengan riba, agama manapun sangat tidak membolehkan, sangat melarang dan tidak membolehkan melakukan perbuatan-perbuatan itu. Betul. Gitu. Jadi kalau bisa dua-duanya kenapa tidak gitu. Iya. Tapi Pak Anton jadinya menarik nih, Pak Anton, informasi dari ini. Sangat Situasi menarik. di Indonesia ini bukan situasi darurat. Karena gini Pak, saya pernah mendapatkan informasi gitu ya. Kalaupun kita belum masuk ke rumah full, kita artinya pindah rumah gitu ya, dan kita masih ada di gerbang, nggak apa-apa kok kalau masih kaki kita satu langkah di luar rumah, satu langkah sudah di dalam rumah gitu ya. Anggap gitu ya, anggap kalau banyak kan orang-orang yang takut ya Bu gitu ya. Kita langsung pindah ke institusinya gitu ya, kita langsung keluar pekerjaannya gitu ya, mungkin sambil melihat terlebih dahulu, sambil membangun dulu gitu ya. Oke, contoh gitu ya, ada bisnis syariah misalkan saja, ada bisnis yang memang benar-benar saya mungkin bisa beralih, tapi kalau saya cemplung langsung selama yang di belakang saya belum kuat gitu ya, sebaiknya sih gitu saya perkuat dulu nih di syariahnya, kan sudah oke baru loncat. Nah kalau dari pandangan Pak Anton sendiri gitu ya, itu masih oke nggak Pak? Kan Pak Anton adalah penggiat bisnis syariahnya nih Pak. Weh, mantap nih, betul. Kalau misalkan gitu ya, saya adalah tadinya gitu ya masih pekerja lah gitu, anggap saya di institusi keuangan bank konvensional gitu ya, terus Pak saya mau dong Pak, tapi saya nggak mau keluar dari pekerjaan saya, apakah itu Pak Anton oke lah San gitu ya, is oke gitu ya. Ternyata Pak Anton juga nggak bisa San, harus langsung masuk ke bisnis syariah. Kalau Pak Anton sendiri jadi hijrah itu jangan konyol juga ya. Hijrah itu butuh yang namanya pemahaman, butuh pengetahuan, bertanya kepada ahlinya. Ya, termasuk semuanya kan membutuhkan sebuah proses. Tetapi proses itu harus jalannya benar gitu ya. Jalannya lurus, benar, dan ada yang mengarahkan. Nah, salah satu alasan saya juga kuliah S2 ekonomi syariah itu bukan karena pengen dapat gelar ekonomi syariah, tetapi atas dasar curiosity, atas dasar keingintahuan, atas dasar proses hijrah lah istilahnya, pengen paham ya.
Ada Sehingga kegelisahan pemahaman ya. itu ada kegelisahan, ada keresahan, Keresahan, belum yang kegalauan. diperbincangkan, tidak diungkapkan ini. ada kegalauan ya. Ya, kan Sampai soalnya ini akhirnya memang temanya lagi kencan, jadi harus pakai bahasa benar itu. bahasa-bahasa itu ya. Jadi atas Oke. kegelisahan-kegelisahan itu, kemudian prosesnya bertahap. Oh, ternyata untuk hijrah itu bukan berusaha menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya, kan begitu. Betul. Sampai betul. ke tahapan yang sempurna. Karena niatnya saja itu Allah sudah catatkan suatu niat kebaikan. Mudah-mudahan memang dengan kita berniat, kayak misalnya gini aja, tidak usah kita bicara tentang profesi. Kita punya hutang, kemudian hutang itu belum bisa kita lunasi. Kita niat mau bayar utang saja itu udah suatu catatan kebaikan. Udah dicatat Walaupun ya. kita belum mampu. Betul. Ya, kalau ada beberapa istilah yang saya ambil dari dari komunitas anti riba gitu ya. Kalau Anda punya hutang, katanya boleh ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, diamputasi. Jadi benar-benar hutangnya dilunasin, stop hutang baru. Kemudian ada yang kedua, rawat jalan. Nah, rawat jalan nih tetap kita bayar, namun kita nggak berhutang untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif lah atau dan lain sebagainya gitu. Dan ketiga tuh rawat inap, kayaknya di ICU gitu. Kayaknya ini udah parah ini kalau rawat inap nih, udah karantin. Kalau rawat inap ya mulailah kita mencoba untuk mencicil ya, tetapi dengan proses yang rasanya memang sekarang juga untuk hal yang seperti tadi saya sampaikan ya, semua bisa ditemukan solusinya, bisa didiskusikan. Saya juga pernah mengalami proses seperti itu. Nah itu Pak, saya jadi kebayang Pak, untungnya Pak Anton mengungkapkan gitu ya, bahkan bukan hanya dari profesi gitu ya, dari hal yang lain saja, contoh dengan hutang gitu ya. Dulu istri takut banget bulis gitu ya, Pak Anton, sama yang disebut dengan KPR. Kebetulan saya punya KPR-nya dulu yang syariah Bu. Terus ketika kita belajar tentang riba gitu, dan dosa ribanya luar biasa gitu ya, seperti menjinahi orang tua katanya. Oh itu kita saking takutnya. Serem ya, serem Bu, tapi nggak bisa ngelunasin gitu ya, belum bisa, orang belum ada duitnya dan nilai kan gede Bu gitu ya. Akhirnya mendapatkan sebuah solusi, kalaupun belum bisa untuk langsung bayar gitu ya, lunasin untuk hutang cicilannya, setidak-tidaknya kita tidak nambah ribanya lagi gitu, tidak nambah cicilan baru lagi. Makanya kalau waktu dibeli sesuatu jangan berhutang lagi ya, beli sesuatu jangan nyicil lagi ya, lebih baik kita tutup. Dan ketika sudah ada niat itu bulis pantun, ternyata memang jalannya dimudahin gitu ya. Oh iya dong, tiba-tiba pasti ada. Betul Bu. Betul. Jadi tadi Bu bulis, yang penting niatnya dulu. Nah niat ini saja sudah dihitung, dan ketika itu terjadi ternyata itu banyak dimudahin loh, dan itu sangat luar biasa loh bulis gitu ya. Mudah-mudahan seperti ini gitu ya teman-teman. Ketika kita bicara tentang syariah gitu, kalau kita bicara tentang profesi, di mana syariah ada kebaikan, lalu kita bicara tentang profesi yang mengandung unsur kebaikan. Yuk teman-teman, yuk kita sadari dulu apakah profesi kita adalah profesi yang memang benar-benar ada kebaikan di dalamnya gitu ya. Kalau belum gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah langsung terjun bebas gitu ya, tanpa persiapan ya, setidak-tidaknya tadi gitu, mulai bertahap saja. Dan ini cukup menarik sih Bu. Cuma gini Bu, boleh nggak Bu, saya mengungkapkan keresahan kedua mungkin ke Bu Lilis. Oke. Bu, kalau kebaikan yang diperbesar Bu, apakah ada nilai uangnya? Kan kapitalnya adalah kedua gitu. Apakah memang harus kapital yang kedua kebaikan yang pertama Bu, atau value yang pertama kapital yang kedua, apakah harus selalu seperti itu Bu jalannya Bu? Di mana kayaknya gitu, kapan sukses ya Bu kalau gitu. Mungkin teman-teman juga kayak gitu ada. Konsep saya sih sebenarnya saya pribadi nih Pak, jangan terlalu dipercaya gitu ya. Maksudnya ini hanya pandangan. Kan kita ceritanya lagi sharing ya, tapi sharing is caring kan gitu. Oke. Rasanya bisa loh balance seimbang. Harusnya bisa. Itu tantangan terberat justru. Kalau hanya memilih salah satu, kita masih punya pilihan kan. Mau ke kiri atau mau ke kanan. Tapi kalau beriringan gitu ya, walaupun mungkin stepnya sedikit misalkan kebaikannya baru sedikit nih, tapi diiringi dengan itu tadi nilai kita bicara kebaikan ini sebagai sebuah benefit ya, ada profit ada benefit gitu. Nggak selalu yang namanya keuntungan profit taking gitu, profitabilitas atau
ya keuntungan tidak hanya selalu dalam bentuk physically, material. Ukur materi gitu Betul. kan. Tapi juga ada kemanfaatan yang lainnya. Apakah itu juga bukan sebuah keuntungan? Gitu. Betul. Iya. Oke. Ini Maknanya saya jadi mungkin- merinding loh, Bu. Maknanya mungkin Karena bicara agak tentang kaya, kalau dihitung secara materi kayaknya sih kita sedikit buta ya, Bu ya. Yang disebut dengan kaya, kaya sehatnya kita gitu ya, kaya ilmunya kita gitu ya, kaya kreativitasnya iya. kaya. Disebut Iya. sukses adalah suksesnya anak-anak kita, suksesnya pasangan kita itu Betul. adalah sukses. Nah, bisa jadi nggak, Bu, gitu ya, justru malah yang menghambat untuk mendapatkan kekayaan selain materi tadi gitu ya, kesuksesan selain materi tadi, justru malah ketidakpercayaan dengan yang syariah ini, Bu. Banyak orang yang masih ragu-ragu gitu, termasuk mungkin dulu saya gitu ya, termasuk apa iya gitu, ini benar-benar jalan yang tepat gitu, apa iya gitu ya, bukankah sama saja sih, kalau bukankah cuma dibedain contoh gitu ya, Bu, ini omongan dan keresahan saja, bukankah cuma istilahnya saja yang dibedakan gitu ya, kalau misalkan di asuransi ada premi terus di rumah Yeah. jadi kontribusi gitu. Kan premi kene orang Sunda apa gitu ya. Kan asuransi kene gitu ya, bukan cuma dirubah-rubah aja. Kadang-kadang ketidakyakinan itu adalah ketidakyakinan pada akhirnya dirumuskan kembali untuk tidak yang insani tadi, Bu, untuk tidak yang syariah lagi, tidak ada kebaikannya lagi. Apakah memang itu, Bu, ketidakpercayaan itu, atau ada yang lain, Bu, yang menghambat pada akhirnya kita gitu ya, masyarakat Indonesia nggak benar-benar yang syariah gitu, syariah bagus tapi nggak benar-benar ya, kayaknya sih gaungnya gitu ya, sampai gimana gitu Bu ya, sampai yang berbondong-bondong gitu ya, sampai yang banyak sekali masyarakat yang pada akhirnya berkecimpung di dunia syariah ini. Kalau menurut Bu Lili sendiri seperti apa? Di Indonesia, saya berbicara secara umum gitu ya, Pak Sandi. Mungkin agak sedikit kita melihat situasi atau lingkungan atau budaya kita di masyarakat. Memperkenalkan ekonomi syariah itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena kita punya sejarah panjang. Hidup kita udah biasa dengan konvensional loh, Pak. Jangan salah. Gitu. Saya selalu kasih informasi ke teman-teman kalau di kelas di mahasiswa. Coba kalau Anda mau cari bank umum, apalagi di daerah, apalagi di kampung, di desa, kira-kira yang ketemu bank apa? Konvensional, Pak. Dengan 3 huruf, dengan 4 huruf, benar nggak? Terbiasa menggaung dalam telinga kita, mau kemana, mau ke B titik, mau ke B titik gitu kan, B lah, pokoknya ada yang punya pemerintah, ada yang swasta gitu. Jadi memang tidak bisa juga kita secara frontal gitu ya, secara dramatis gitu ya, meminta orang untuk berbondong-bondong sebagai seorang Muslim gitu ya, sebagai orang yang mengaku beragama Islam, kemudian lantas gitu ya, dalam konteks kegiatan berekonominya juga berbasis syariah atau menggunakan prinsip ekonomi Islam. Kenapa? Kultur kita tidak memperkenalkan itu dari awal. Masuk ke Indonesia itu kan sebagai sebuah alternatif, sebagai sebuah pilihan gitu. Nah itu masih di era 90-an loh. Saya lahir tahun 70-an, belum ada Pak bank umum syariah gitu kan. Apalagi belum kalau ya. Pak Anton sama Pak Sandi kan orang-orang milenial nih udah terbiasa. Oh ada Oh, gitu kan. milenial mantap. Alhamdulillah akhirnya disebut milenial. Pak Sandi, Mudah-mudahan Pak Sandi, Pak, kita tunggu kontribusi dari orang-orang yang sedang menyaksikan acara kencan kita ini ya. Siapa tahu ada yang ingin bertanya, ada yang ingin ikut berdiskusi, boleh ya? Ayo dong. Mungkin ada giveaway, Pak Sandi ada giveaway ya. Kita belum ada sponsor nih minumannya. Oh iya, mana Harusnya ini taruh di sini, terus di sini ada logo sponsor gitu. Silahkan mau ada logo sponsor yang. Ayo dong. Aku sih nggak ada kayaknya. Endorse, ayo dong. Apa nih ya minumnya ya? Yuk teman-teman, yuk mungkin nanti kalau akan ada endorse ya. Dari Pak Febrian nih, Pak Anton gitu ya. Kalau di konvensional, syariah jadi dana kebajikan. Dan jadi dana kebajikan itu mungkin sebuah pernyataan gitu. Sekali lagi Pak, ya. Nah kan kalau Pak Anton adalah pelaku bisnisnya Pak, pelaku usahanya justru malah gitu ya. Kalau berkaitan dengan syariah gitu ya. Tapi sempat ada pernyataan dari Yulis gitu ya. Muslim apakah memang harus bersyariah gitu ya? Sebaiknya iya, tapi Pak, kalau seandainya ada non muslim gitu ya, apakah pilihan syariah ya, bisnis syariah atau ekonomi syariah ini juga menjadi kebaikan juga Pak untuk non muslim? Kalau ada, di mana Pak kebaikannya gitu ya? Jangan-jangan contoh ya, ada ketakutan jangan-jangan ketika saya menjalani bisnis syariah justru malah
saya jadi berpindah keyakinan, tapi justru malah iman saya mungkin non muslim menjadi rapuh gitu ya. Kalau ada kebaikan, dinilai kebaikannya di mana sih Pak? Kalau ini bisa dijalankan oleh non muslim. Baik, Aku sambil endorse ya, konsep sebentar. Sambil endorse, mumpung masih ada tuh. endorse. Airnya air Apa tuh, Sunan Bu? Gunung Apa tuh? Jati. Waduh, ini kebetulan nih bintang iklannya ya. Air Sunan Gunung Jati nih. Waduh. Mudah-mudahan syariah ya. Waduh. Islami namanya Amin, kan. Alhamdulillah. Bukan sama Win itu. Oke. Amin. Nah itu didapatnya Iya, di mana iya, Bu? iya. Air minum Sunan Gunung Ya Jati ditunggu itu? endorse yang lainnya ya. Boleh, Ya, boleh. baik. Mencoba menjawab pertanyaan Pak Sandi terkait dengan apa tadi Pak? Non muslim yang menjalankan bisnis syariah. Kalau Non Muslim. ada Jadi gini Pak. Ya, ya. Jadi ekonomi syariah itu adalah sebuah konsep, bukan sebuah keyakinan, ya, sebuah konsep ekonomi. Jadi karena ini adalah sebuah konsep ekonomi, artinya ini bisa di-accept, ya, bisa diterima, bisa dipakai oleh siapapun. Apalagi Islam ini kan rahmatan lil alamin, kehadirannya ini untuk seluruh umat gitu. Nah, konsep ekonomi syariah ini adalah sebuah konsep yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, ya, kemudian tidak saling merugikan. Artinya apa, Pak? Ini juga diterima oleh agama apapun. Kalau kita bicara kebaikan dalam kitab apapun, dalam agama apapun, pasti memang sesuatu yang disarankan, gitu kan? Apalagi kalau kita bicara dengan yang namanya Muslim. Orang Islam itu harus mengedepankan yang namanya kebaikan atau akhlakul karimah, seperti yang diteladani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, konsep ekonomi syariah ini adalah sebuah konsep yang ditawarkan kepada masyarakat dan sifatnya pilihan. Artinya begini, mau pakai konsep kapitalis yang seperti yang berjalan sekarang ini ya silahkan. Ya tentu dengan konsekuensi-konsekuensi yang kita bisa terima. Mau konsepnya sosialis boleh, di mana konsep ini ya memang tidak sudah lama kayaknya tidak dijalankan ya gitu. Kemudian ini konsep yang di tengah nih, konsep ekonomi syariah. Syariah itu kan artinya aturan ya, aturan. Kalau syariahnya Islam ya berarti aturan-aturan yang menggunakan aturan Islam, mana yang boleh dan tidak boleh dalam agama. Tetapi pada dasarnya keburukan atau kejelekan di semua agama hampir sama, Pak. Jadi artinya ekonomi ini banyak kok yang non muslim menggunakan produk-produk yang syariah. Contoh aja di industri ya. Kebetulan saya di industri asuransi syariah juga. Ada teman-teman saya yang non muslim, saya coba tawarkan. Beliau bertanya, kenapa lu mesti nawarin ini? Terus saya coba jelaskan bahwa kamu mau nggak konsep yang transparan, sangat terbuka, pengelolaannya kemana, peruntukannya untuk apa, bagi hasilnya jelas. Nah, kemudian ada konsep keadilan. Kalau kamu mendapatkan resiko seperti ini, ya benefitnya. Kalau kamu tidak mengalami satu resiko apapun, kamu juga akan mendapatkan surplus underwriting atau pembagian dari underwriting itu. Jadi dengan mendengarkan konsepnya ya, tanpa saya bicara tentang agama apapun, saya nggak bicara dalil-dalil, saya juga menyadari bahwa saya juga bukan seorang ustadz. Saya hanya dengan pendekatan-pendekatan transparansi, keadilan, saling menguntungkan, bagi hasil diterima. Jadi konsep itu adalah konsep yang saya rasa agama apapun akan accept ya terhadap keadilan, transparansi, kemudian saling menguntungkan, bagi hasil. Jadi kalau yang namanya bagi hasil kan tidak ada satupun yang dirugikan. Ketika untung ya kita harus untung bersama. Ketika rugi ya kita harus merasakan kerugian itu. Seperti itu Pak Sandi. Artinya mungkin nanti bicara Ibu Lilis tentang bisa konsep menambahkan. pilihan ya Pak, bahwa asuransi syariah adalah pilihan gitu ya. Sekarang kalau bisa dibilang tinggal bagaimana kita untuk memilih gitu ya, apakah sosialis, kapitalis dan lain-lain. Contoh ya pada pemahaman di non syariah ada istilah bahwa untung modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, ada kayak gitu juga. Bahkan teman saya Pak ada yang baru berbisnis gitu ya, contoh gitu ya, dia memang nggak syariah gitu ya.
Tapi dia bilang, San susah ya San bisnis itu San ya. Pemilik modal yang paling besar itu biasanya akan mematikan yang kecil-kecil gitu ya. Ada yang dibilang kartel lah segala macam lah gitu ya. Kalau Pak Anto tadi bilang ada prinsip keadilan di syariah gitu ya. Ada prinsip kesetaraan di syariah gitu. Ada prinsip yang memang kalau bisa dibilang nggak merugikan yang lain di syariah gitu. Itu yang disebut dengan kebaikan. Pertanyaannya adalah kita mau ngambil yang mana, betul ya Pak? Kalau memang ternyata lebih banyak kebaikannya, ini yang ditawarkan oleh syariah, dan syariah nggak melulu tentang Islam kan Pak, nggak menempel dengan religinya atau dengan keyakinannya, tapi justru malah dengan konsepnya ya, konsep yang dijalankan itu seperti apa. Jadi seperti itu ya Pak. Iya betul. Pak, ini sambil-sambil ada pertanyaan Pak gitu ya. Ini pertanyaan ke Pak Anton kayaknya nih ya, Kak, sebagai pelaku bisnis. Syariah ada unit link nggak Pak? Unit link itu asuransi yang nempel dengan investasi Pak. Nah ini juga mungkin ke Bu Lilis juga nih. Bu, investasi di syariah apa ya? Mungkin ke Pak Anton dulu ya. Syariah ada unit linknya nggak gitu? Terus nanti ke Bu Lilis nanti. Ya menarik. Investasi ini ada pertanyaan dari ada pertanyaan dari Pak Febrian Detalen ya. Syariah apa ada unit linknya? Ya tentu mungkin ini spesifiknya adalah kalau bicara unit link adalah asuransi. Nah dalam konteks asuransi ya. Asuransi itu kan ada asuransi tradisional, ada asuransi modern. Asuransi modern ini kita menyebutnya unit link. Unit link ini adalah asuransi yang di dalamnya ada komponen investasi, ada komponen proteksi, ya, sekaligus untuk saving juga bisa gitu. Nah, 3 unsur ini ada di dalam satu produk namanya unit link. Tentu konsep unit link ini adalah sebuah konsep yang tanpa ada label syariah pun ya ini sudah syariah Pak, tanpa ada label syariah. Namun konsep unit link yang belum ada label syariahnya juga masih ada kemungkinan untuk tergelincir sedikit ya. Contoh misalnya dalam hal pengelolaan investasinya gitu kan, itu sangat tidak tidak terbatas pada emiten-emiten yang syariah. Berbeda dengan asuransi syariah. Saya akan bicara 2 hal. Yang pertama adalah dari sisi akad proteksinya atau akad asuransinya. Yang digunakannya adalah akad konsepnya ta'awun, akadnya tabaru, dana tabaru. Itu yang akan berperan untuk nanti asuransi. Seperti halnya minggu lalu kita pernah membahas ketika saya sakit, ada sekelompok orang, ya saudara-saudara tetangga itu yang patungan, berta'awun, bertolong-menolong untuk membantu saya, seperti itu. Itu dalam komunitas-komunitas yang kecil. Sedangkan asuransi adalah konsep tolong-menolong dengan suatu komunitas yang besar, yang tidak saling mengenal, yang tentunya tujuannya adalah sama, ingin saling tolong-menolong dalam akad kebaikan tadi. Lalu, karena kalau dalam komunitas kecil itu bisa dimanage oleh perseorangan, ya, atau orang yang ditokohkan, yang dipercaya. Kalau konteksnya asuransi, ini adalah mengelola orang dalam jumlah banyak, mengelola sumber daya manusia. Oleh karenanya, perlu sebuah lembaga yang manageable, perlu sebuah lembaga yang kredibel, punya reputasi untuk mengelolanya. Sehingga kalau kita mau mendapatkan keberkahan dalam sebuah konsep tolong-menolong, ya bergabung di asuransi itu sudah suatu niat yang baik. Gitu. Tinggal pilih asuransinya yang punya reputasi baik, kredibel, ya saya rasa kita bisa searching lah untuk hal itu. Masing-masing orang punya pilihan. Nah, yang kedua, dari sisi investasi. Dari sisi investasi di asuransi konvensional maupun syariah yang berlabel unit link, itu adalah pengelolaan yang dikelola oleh manajer investasi. Kalau di syariah, tentu saja ada namanya manajer investasi juga, akadnya adalah akad wakalah bil ujroh. Akad seseorang nasabah yang mewakilkan kepada perusahaan untuk mengelola dananya untuk mendapatkan hasil, dan si perusahaan pengelolanya tersebut sudah sepakat akan mendapatkan ujroh sesuai dengan yang disepakati di awal. Dananya dana tijaroh ya kalau itu. Nah, jadi unit link di syariah tentu saja ada, hanya perbedaan dengan di konven. Kalau manajer investasinya di syariah itu sudah jelas pengelolaannya adalah ke pengelolaan perusahaan-perusahaan, ya kalau ke saham misalnya itu saham-saham yang syariah, sedangkan untuk yang konven mungkin bisa jadi saham-sahamnya bisa bebas
kemana saja. Kan ada aturannya kalau misalnya di asuransi syariah itu ada pengawasnya, ada Dewan Pengawas Syariah, kemudian ada lagi Dewan Syariah Nasional, sehingga tidak boleh dari sisi bukan hanya produknya syariah, tetapi dari sisi pengelolaannya juga harus syariah. Oleh karenanya biasanya perusahaan-perusahaan, lembaga keuangan ataupun lembaga non keuangan itu memisahkan antara unit usaha syariah dengan unit usaha yang yang konvensional. Bahkan nih kalau tidak salah tahun 2024 itu unit usaha syariah itu harus spin off semuanya ke bisnis ke BUS ya, badan usaha syariah semuanya. Kalau tidak ada perubahan ya, sehingga sekarang itu lembaga-lembaga keuangan syariah ya, asuransi syariah, perbankan syariah, semua itu berlomba-lomba untuk ke arah sana untuk bisa menjadi badan usaha syariah. Tetapi ya tadi ya pilihan, andai kata di sebuah perusahaan sudah ada unit usaha syariahnya, itu kita sudah boleh tuh menjalankan di situ. Ya seperti halnya di. Artinya ada ya Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan Pak dari Pak Birian. Ujro itu profit ya? Karena ada penjelasan tentang wakalah bil ujro tadi itu Pak untuk yang investasi. Ujro itu ini komisi, fee. Komisi. Fee. Iya. Dan dalam seperti yang disampaikan tadi Ibu Lilis bahwa kita juga dalam hal menjalankan usaha apapun berhak ya untuk mendapatkan ujroh, berhak mendapatkan fee. Bahkan dalam fondasi ekonomi Islam, ma'ad itu keuntungan itu harus menjadi salah satu hal yang menjadi landasan. Jadi bukan hanya mengejar sosial, ya harus kita pisahkan antara sosial dengan bisnis. Harus kita pisahkan antara sosial dengan keuntungan bisnis. Ya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Febrian. Nah, ini sebenarnya saya jadi ada pertanyaan nih Pak ke Bu Lilis sih sebenarnya. Artinya kalau ke asuransi syariahnya sudah dijelaskan oleh Pak Anton, tapi Bu gini, kalau kita bicara tentang investasi, kadang-kadang banyak rekan-rekan saya yang bertanya tulisan, apapun yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat Nabi, bisa jadi gitu ya, bisa jadi itu sebenarnya buatan-buatan kita aja nih gitu ya, umatnya Nabi di bawah-bawahnya. Kan investasi nggak ada di zaman Nabi San gitu ya. Apakah memang ada kegiatan contoh gitu, bicara tentang deposito gitu ya, lalu bicara tentang reksadana, lalu kita bicara tentang saham. Di zaman Nabi kan nggak ada, dan pada zaman sekarang ada saham syariah, ada reksadana syariah, misalnya saja ada juga deposito syariah. Bukankah itu hanya buat-buatan saja? Nah, menyikapi yang seperti itu Bu, gitu. Apakah memang iya investasi syariah itu adalah perkembangannya, atau sebenarnya perilaku kegiatan-kegiatan investasi di zaman Nabi pun gitu, di zaman-zaman dulu pun sudah dijalankan. Seperti apa sih sebenarnya? Saya deh. Ya Bu. Boleh. Suaranya itu kan yang lebih luas nih Bu, investasi di ekonomi syariah Bu, menyikapi investasi di syariah dengan pandangan seperti itu gitu. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, apapun yang tidak menjadi sunnah, ya mungkin bisa jadi ini hanya buatan-buatan saja. Itu malah keraguan tentang sadana syariah, saham syariah menjadi semakin besar. Oke. Jawabannya sih sebenarnya singkat kalau menurut saya ya. Tapi pertanyaannya ini memancing keributan. Kan keresahan yang diperbincangkan. Keresahan, betul. Supaya jadi tidak galau gitu kan. Jangan-jangan dong. Supaya makin banyak yang berinvestasi syariah. Oke. Ini perlu diluruskan. Jadi gini, dalam berbagai sejarah yang di storytelling-kan gitu ya. Kita kan menerima nih storytelling dari para pendahulu dengan melalui kitab-kitab storytelling, gak ya? Bener ya? Oke. Karena kita emang di zaman Nabi kan ya Bu, jadi kita nggak bisa lihat langsung ya Bu. Biar kekinian. Jangan salah loh, Rasulullah itu seorang manajer investasi. Punya siapa? Coba kira-kira Pak Anton? Dia nggak punya uang loh, bukan uang. Bener. Ya kalau sekarang uang, oke. Dia nggak punya apa-apa. Investasi Bu. Iya, dia nggak punya apa-apa loh. Dia itu modalnya cuman apa? Perilaku, sikap, kepercayaan, sifat, ya. Amanah. Al-amin dengan 4 sifat etika propetika. Apa? Sidik, tablik, amanah, fatonah. Modalnya itu loh Pak. Modal perilaku kalau saya sebut sih, gitu.
modal perilaku, Luar biasa. walaupun dia ada di lingkungan bisnis, pamannya, kakeknya, kan gitu. Ya. Tapi dia Ya. hanya ikut Sampai ke berdagang istri saja, beliau yang melihat. bernama Siti Khadijah. Betul. Siti Khadijah itu dia seorang saudagar kaya. Tapi dia nggak Betul. bisa muterin uangnya. Caranya gimana? Dia melihat seantero Mekah, terkenal sekali itu seorang Muhammad. Terkenalnya cuma satu, dia seorang yang jujur. Cuman itu aja. Akhirnya apa? Siti Khadijah panggil lah itu Nabi Muhammad Rasulullah. Mau nggak bahasa kita nih sekarang? Nih saya punya uang sekian, punya harta kekayaan sekian. Silakan tinggal, orang Sunda bilang panggolangkeun gitu ya. Distribusikan dalam berbagai bentuk kegiatan usaha gitu. Didistribusikan, dijalankan seluruh aktivitas waktu itu istilahnya berdagang ya Pak ya. Tapi kan berdagang kan sampai sekarang juga orang tetap yang namanya transaksi jual beli ya. Salah satu intinya adalah berdagang kan gitu. Nah, itu yang dilakukan. Siapa bilang Rasulullah? Siapa bilang tidak ada contoh? Ada. Contohnya jelas. Satu-satunya di one and only. Seorang pebisnis sejati luar biasa. Enggak ada duanya. Numero uno. Ya cuma Rasulullah saja contoh kita. Dan dia seorang manajer investasi yang handal di usia 25 tahunan, nggak punya modalnya, modal perilaku, modal sifat, modal sikap. Terus kalau begitu kita harus jadi nabi? Enggak, etika propetikanya aja, ambil sifat perilaku nabinya. Nanti kalau jadi nabi salah, nanti kita dilarang, nggak boleh gitu. Ambil 4 sifatnya. Dalam bisnis, 4 itu sepertinya ringan, mudah, cincai gitu ya. Kalau kata orang teman saya Chinese bilang, si Telina, cincai gitu. Ternyata hanya 1 saja kita punya sifat jujur, itu sudah luar biasa Pak. Apalagi punya 4. Berbisnis itu trusted, berbisnis itu jujur. Itu aja 1 dulu. Contohnya nih kayak asuransi nih, kita lagi bilang nih, kita lagi ngobrol asuransi kan. Pasti orang mindsetnya, itu mah tipu-tipu, itu mah harus nunggu, maaf, innalillahi dulu baru cair misalkan. Sekarang kan udah dijelasin. Sekarang kan ada investasi kan gitu. Jadi kalau di tengah masyarakat ada pandangan pemahaman, zaman Rasulullah kan nggak ada, bacanya kurang banyak gitu aja deh gitu. Baca informasinya kurang banyak. Ikro, nah gitu. Pahami dulu, pelajari dulu, kemudian juga ya itu tadi belajar yang banyak dulu gitu. Kenapa? Rasulullah salah satunya dia, ya satu-satunya kalau menurut saya di usia yang masih sangat muda, 25 tahunan kalau tidak salah, dia sudah seorang manajer investasi dan tidak hanya terkenal di Mekah saja tapi juga ke beberapa wilayah. Di hampir seluruh wilayah di Jazirah Arab itu sangat terkenal sekali beliau. Dan transaksi dia dengan siapapun. Dengan siapapun Pak gitu, tidak memandang ini. Nah, kalaupun sekarang kan ada sekuritas ya, itu kan modelnya saja gitu. Tapi modelnya dengan cara yang modelnya saja. Harus ngikut kan ke kemodernan gitu ya, atau istilahnya ekonomi jenis investasi modern. Jadi memang kalau menurut saya pandangan terkait dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah, dia long lasting gitu, berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Kenapa ya? Contohnya jelas kok ada gitu. Siapa bilang gitu? Walaupun mungkin tadi disampaikan ini mah bikinan gitu ya. Ya memang kita tidak hidup di masanya. Tapi kan ada sirohnya, ada literaturnya, termasuk juga ada para fuqaha, ahli fikih, para mufasir, para mujtahid. Kita juga di Indonesia punya Dewan Syariah Nasional, terdiri dari para orang-orang yang menjadi ekspertis di bidangnya. Kita nanya, kita kasih pertanyaan ke orang yang memang tahu betul jawabannya, keahliannya. Gitu, supaya apa? Nggak salah, nggak keliru. Akhirnya jadi punya pandangan yang sempit kan gitu. Ini mah cuma just name aja, nama doang supaya jadi laris, padahal isinya tidak. Coba telusuri, coba kita cari orang-orang yang memang memiliki kompetensi yang luar biasa di bidang itu gitu. Mungkin satu lagi ya, tadi saya tambahkan sedikit menarik nih terkait dengan ekonomi syariah. Pilihan di Indonesia pilihan di Indonesia kita nggak bisa maksa. Kenapa? Karena harus lahir dari sini loh Pak.
awareness, kesadaran. Kalau dipaksain juga kalau nggak mau ya udah nggak bisa gitu. Nanti balik lagi. Apalagi kalau ngebandingin di syariah mah lebih mahal nih karena dibandingkan konvensional. Benar nggak Pak Anton? Iya, lebih mahal. Memang ada biaya A, ada biaya B, ada ini ada. Paling satu yang udah banyak dikenali masyarakat, nggak ada denda. Itu doang kan. Yang lainnya mau wah tinggi-tinggi segala macam. Semua kembali pada niat, betul Pak. Ada nggak self awareness kita? Kenapa? Karena prinsip dasar kita berbisnis, kita melakukan kegiatan berekonomi dengan prinsip kita orang Islam gitu ya. Paling tidak itu terikat dengan 3 atau 4 hal. Yang pertama, nilai-nilai ketauhidan. Ingat, dalam setiap apapun yang kita kerjakan ada Allah di dalamnya. Ada yang melihat kita. Benar nggak? Nilai-nilai ketauhidan. Nilai-nilai guys. Langsung cesplong Bu, langsung. Yang akidah ya. Yang kedua syariah. Berekonomi itu kan bersyariah sebenarnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada transaksi, ada jual beli, ada kesepakatan, ada akad. Syariah itu adalah syariah, hukum. Gitu. Jadi mengikat pada suatu aspek hukum. Hukumnya hukum apa? Hukum syariah. Dan yang terakhir, atau boleh saya gabungkan menjadi satu adalah moralitas atau akhlak. Jadi lengkap tuh, akidah, syariah, akhlak. Mungkin yang 1-2 ini sudah melekat pada kita, tapi dalam aspek penerapannya, aplikasinya, kadang kita tidak menyertakan porsi akhlak kita. Yang disebut sebagai akhlak di situ apa? Moralitas, etika bisnis dan seterusnya. Jadi banyak gitu. Udah itu aja dulu. Luar biasa. Nah, Bener kan, Mas Andi? Ini ajakan juga Mas nih Pak Andi, Anton gitu ya. ini orang ketiganya, saya bilang orang ketiga ini luar biasa kan? Nah itu dia. Nah, artinya gini nih, Pak Anton. Pengobrak-abrik ya. Satu, nggak perlu ada kekhawatiran tentang investasi gitu ya. Justru malah saya jadi dapat loh ya Bu, ketika ada sebuah informasi bahwa salah satu dari fitur rezeki kan ada perdagangan gitu ya. Rasul berdagang, tapi ternyata ada konsep lain tentang yang dikerjakan Rasul. Justru malah investor pertama itu adalah Rasul. Mungkin dari itu bilang satu-satu ya gitu ya. Kenapa harus kita takut itu? Benar, saya sempat mikir, iya ya modal dari mana Rasul berdagang? Gimana dia bisa meyakinkan pamannya gitu untuk Iya, modal betul. berdagang? Gimana dia bisa menjalankan bisnis dari istri pertamanya beliau gitu, Siti Khadijah ya memang investasi gitu, investor. Nah, bahkan dari pernyataan dari Bu Kita kadang males mikir, Pak Sandi. Nah, itu, Bu. Nerima aja, nerimo kata orang enggak gitu, tapi nggak ditelisik, nggak ditelusuri, bener nggak sih? Coba dicari lagi informasi. Oh ternyata dalam sejarah ternyata Rasulullah tuh ini berdagangnya sampai kemana, bekerja sama dengan siapa saja, transaksinya seperti apa, dan dia tidak pernah mengalami kerugian. Nah, ini, keren kan? Itu. Nah, ini dia ini harus dipelajarin gitu ya, investasi. Iya, harus belajar lagi. Gimana sih supaya tidak menjalani, dan itu pasti nggak mudah dan butuh ilmu gitu ya, seperti tadi bilang. Kalau harus ilmu, harus baca. Kita nggak pernah tahu. Betul. Dan ini menjadi pesan dari Ibu karena tadi Bu Liris pernah informasikan gitu ada terlintas bahwa di usia muda gitu ya, Nabi sudah berinvestasi atau menjadi investor di usia muda ya. Iya. Kita nih teman-teman kemauan gitu ya, milenial gitu ya. Milenial kemauan. Uang Anda kemana nih? Jangan-jangan uang Anda selama ini habis untuk sifatnya konsumtif gitu ya. Mau berusaha tapi lupa berinvestasi, mendapatkan penghasilan tapi lupa untuk berinvestasi. Ingat lagi teman-teman, kalau memang kita menjadikan Rasul sebagai junjungan kita gitu, sebagai contohnya kita gitu, role modelnya kita. Iya teman-teman, sekali lagi Rasul berinvestasi di usia muda. Anda jangan sampai tunggu kaya dulu baru berinvestasi, jangan sampai tunggu duitnya cukup dulu baru berinvestasi. Toh di syariah juga ada investasi, dan ini adalah contoh yang baik sekali dan sangat luar biasa loh dari Bulis. Dan beda Pak Sandi, kalau udah coach NLP mah beda ya Pak Anton. Langsung come on gitu kan, ayo dong gitu, ayo dong gabunglah di nggak usah takut masyarakat ekonomi syariah. Kita mau buru-buru gabung kan setelah ini setidaknya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Lis, nggak darurat tetapi setidaknya kaki kita sudah mulai melangkah gitu. Kalaupun kaki kita belum melangkah ya kita sudah mulai melangkah ke jalur yang benar gitu ya, ke jalur kebaikan tadi ya, syariahnya tadi. Dan itu cukup menarik Pak Anton gitu ya. Pada akhirnya gitu apapun yang kita lakukan ya gitu ya, berbicara tentang profesi ada kebaikan di sana dan syariah menawarkan itu, mengcover itu gitu ya. Dan kita melihat banyak sekali. Nah Pak Anton, kalau dari Pak Anton sebagai pelaku bisnis syariah Pak, dan Pak Anton sudah tahu bahwa kebaikan-kebaikannya, pertanyaannya adalah kayak gini Pak nih.
bagaimana kita bisa kalau bisa dibilang mengajak orang-orang gitu ya, bisa coba untuk mulai melangkahnya gitu kan. Ketakutan itu tetap ada gitu ya. Cuma Pak gitu ya, kalau bicara tentang untung gitu ya, untung gitu. Apakah iya Pak, berbisnis syariah gitu ada untungnya? Kalau dari Pak Anton gitu ada untungnya, ada hal yang memang didapatkan? Ya Bu gitu ya, iya gitu ya. Saya tahu bahwa ada perubahan dari sisi apa namanya tadi gitu ya, bukan hanya materi, tapi kan tetap aja Pak gitu ya, ada materinya juga. Nggak boleh dong Pak, saya nggak bisa dong, saya tetap berharap ada materi Pak gitu ya. Kalau dari Pak Anton sendiri pengalaman, apakah iya Pak gitu ya, pengalaman Pak Anton menjalankan bisnis syariah dan itu memang ada Pak materinya gitu, dan cukup untuk bisa menghidupi kita? Jangan salah Ya, loh. baik. Pak Anton ini banyak unit bisnisnya sekarang. Nah ini dia makanya Bu. Ini dia Mantap. nih. Iya. Iya. Berkah beneran. Ya, alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir soal rezeki. Memang ada istilah begini, rezeki itu sudah Tuhan jamin, rezeki itu sudah Allah jamin. Itu betul. Tetapi pintu-pintu rezeki itu tidak hanya dari rezeki yang sudah Allah jamin. Ada rezeki dari yang kita ikhtiarkan, dari rezeki pernikahan, dari rezeki anak, dari rezeki silaturahim, dari rezeki kita bertaubat, dari rezeki banyaknya istighfar. Nah, pintu-pintu itu kita jalankan semuanya supaya pintu-pintu rezeki itu terbuka gitu. Nah, kalau kita bicara tentang bisnis ya, bisnis apalagi bisnis syariah, bisnis yang beretika, bisnis yang mengedepankan keadilan, transparansi dan lain sebagainya, tentu sah kalau kita bicara tentang keuntungan. Kita bicara tentang profit kan, yang gitu akan ya? Kita namanya juga bisnis. Tadi saya sudah sampaikan, kita harus bisa memisahkan antara sosial dengan bisnis. Kita kalau mau bersosial ya ada tempatnya, ada tempat kita mengeluarkan zakat, infak, namanya apa sedekah, tuh, wakaf. Pegiat juga nih, pegiat juga. Bu, sebenarnya lebih NLP dari saya loh Pak, lebih NLP. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Lilis bahwa saya pun mencoba menjalankan kehidupan tuh balance ya antara spiritual, kemudian life, family dan lain sebagainya. Nah itu lebih lebih enak dijalankan ketika kita tuh berpikir tidak hanya dunia melulu gitu kan. Besok mikirin lagi bangun tidur dunia, tapi kita balance hidupnya. Ada kehidupan yang sifatnya sosial, keagamaan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Ada yang sifatnya kita juga ngejar membuat strategi-strategi untuk mencapai target, membuat bisnis kita berhasil dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini kita harus bisa memisahkan itu yang pertama. Yang keduanya mengambil keuntungan yang sewajarnya ya, mengambil keuntungan yang sewajarnya. Bisnis ini kan ada begini Pak. Saya menjalankan bisnis dari dulu, dari sejak kuliah malah. Karena saya kerja dulu waktu kuliah aja saya kerja. Saya ini di Pizza Hut Pak dulu kerja jadi steward, tukang cuci piring di Pizza Hut. Jadi saya sudah pernah merasakan dunia kerja itu seperti apa, 8 jam, 10 jam itu seperti apa, waktu masih kuliah. Jadi ketika lulus kuliah itu, saya hanya berpikir pengennya usaha gitu, walaupun gak ada basic usaha, gak ada keluarga saya yang biasanya kalau anaknya usaha, ada orang tuanya juga pengusaha begitu. Jadi karena memang bos saya dulu itu pengusaha dan saya orang yang mau ngerjain apa aja gitu, selalu dibawa kemana-mana dan melihat contoh orang berhasil dalam usaha seperti ini nih, kayaknya enak gitu. Akhirnya usaha, dan dari beberapa usaha yang saya jalanin, tentu usaha itu kan ada yang berbutuh modal ya di awal, baik itu modal yang berupa uang, ada jasa gitu sifatnya. Nah, kedua-duanya baik untuk dijalankan, hanya memang tergantung dari kekuatan kita ada di mana. Saya sudah jalankan dua-duanya, jadi yang bermodalkan uang gitu, jadi membangun bisnis kerajaan, bisnis dengan kapital di awal diperbesar itu juga pernah, bahkan sampai nggak ada, hilang uangnya juga ada gitu, modalnya sekian uangnya malah bukan bertambah malah hilang gitu ya, malah jadi utang. Ada yang memang saya jalankan sudah hampir tahun ke-13 mungkin ini, saya di bidang jasa. Salah satu usaha saya adalah agensi Syukur Amanah, PT Syukur Amanah. Itu merupakan authorized dealer
atau authorized agency dari Aksa Syariah, distribusi produk-produk syariah, Pak. Nah, di Sukora Amanah juga seperti yang Ibu Lili sampaikan, value kita adalah menjalankan sifat-sifat nubuah, tablik, didik, amanah, fatonah. Jadi penting itu kalau ke kantor saya di Surapati Core, itu ada lihat papan visi misi, ada tulisan itu. Ada tulisannya menjalankan visi dakwah. Harus, betul, harus. Pak. Harus, ya. Insya Allah saya tiap Rabu membuka jasa konsultasi keuangan syariah di sana. Setiap Dan hari free, Rabu ya? sampai sore Senin. Nah, Free, itu dia gratis. free-nya ini. Setiap hari Rabu ya, Pak? Jadi Kalau dari jamnya, Pak, jam berapa sampai jam berapa, Pak? Setiap hari Rabu? itu memang sejak pandemik ini saya berkomitmen untuk berbagi ilmu ya, berbagi ilmu yang saya ketahui lah paling tidak. Karena saya telah mengikuti Certified Financial Planner, saya juga bergabung di Financial Planner Standard Board Indonesia, gelar CFP, Pak. Kemudian kuliah sama Ibu Lilis juga ya di Magister Ekonomi Syariah. Tambah lagi. Tambah lagi rasanya harus bermanfaat gitu loh ilmunya. Oleh karenanya saya mengundang teman-teman yang pengen belajar bisnis syariah atau bergabung dengan lembaga saya, organisasi saya, atau hanya sekedar konsultasi produk-produk syariah lah, bedah produk. Insya Allah ya, mudah-mudahan Pak, ini kan nanti di kalau IG, kalau saya DM dulu boleh nggak, Pak? DM ke Pak Anton dulu boleh. gitu ya. Kalau boleh nah, Pak di DM dulu gitu. Saya Nanti di kan Papua, saya gitu kalau ya, Tetiasa ke Bandung, kalau saya gitu nggak ya. mampu, DM dulu. kalau saya nggak mampu jawab kan saya tinggal telepon dosen saya. Ibu Lilis. bener. Tah, eta mah ini mah bener ahli NLP ini tiga-tiganya nih, Bu Lis. Tapi gini, Bu Lis, Bu Lis, saya jadi ingat, Bu, pernyataan dari Bu Lis yang pertama gitu ya, bahwa modal terbesar adalah diri sendiri gitu ya. Modal terbesar adalah diri sendiri gitu ya. Dan Pak Ansem bercerita tentang dulu pernah menjadi steward gitu ya, cuci piring di salah satu restoran cepat saji. Kalau kita bicara tentang profesi kebaikan, Bu, sempat terlintas di kepala saya adalah profesi kebaikan adalah keluar, Bu, dari dalam keluar gitu ya, into out gitu. Bagaimana kebaikan ini akhirnya berdampak kepada orang di luar sana. Tapi justru malah saya pernah berpikir, Bu, dari pernyataan Pak Anton, bekerjaan anggap ya, Bu, 9 to 5 gitu ya, 8 kerja nyata gitu, dari segi income tidak terlalu besar, capek iya gitu. Jangan-jangan justru malah kebaikan yang harus dipikirkan pertama kali bukan to out, tapi to self dulu nih gitu ya. Apakah profesi yang saya jalankan memang benar-benar berdampak yang baik ke saya? Nah, Bu, ada nggak, Bu, tips-tips, Bu, buat kita semua gitu ya? Artinya kalau kita mau bawa kebaikan dalam profesi yang kita jalankan gitu ya, apakah iya, Bu, sebelum kita berpikir bahwa kebaikan ini kita bisa salurkan keluar, tapi kebaikan ke dalam diri sendiri dulu, Bu, ya jangan sampai justru malah kita salah pilih profesi, yang bekerja dulu gitu ya, mungkin keringat, bukan cuma keringat yang keluar tapi darahnya juga keluar gitu, justru malah nggak bawa kebaikan. Keluarga nggak happy karena ayahnya sering bekerja dibandingkan di rumahnya gitu ya, si ibunya juga nggak happy gitu karena suaminya sering pergi keluar. Nah, kalau dari ibu gitu ya, sebagai expert di sumber daya insani gitu, ada nggak tips-tips untuk memilih profesi yang memang bukan hanya mendapatkan kebaikan atau memberikan kebaikan untuk keluar, tapi justru malah ke dalam diri sendiri? Oke. Ya, Pak Sandi, ya, oke. Agak terputus barusan sedikit. Baik, case yang tadi disampaikan sebenarnya ini menjadi case bagi semua orang. Apalagi di tengah pandemik sekarang ya, betul. Kesannya bahwa hidup itu rumit banget gitu ya, complicated gitu kan. Ibarat kata kayak orang punya penyakit kronis dari berbagai sisi gitu kan. Wah, kayaknya udah jelimet, nggak ngerti mau gimana. Betul, saya setuju atau tadi sudah disampaikan di awal bahwa segala sesuatu memang bermula dari diri kita. Seperti yang diungkapkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Gitu ya. Ku anfusakum, jagalah dirimu dulu. Perbaiki dulu dirimu. Apa sih yang ada dalam dirimu, potensi yang ada dalam dirimu, itu yang bisa kamu lakukan, the first. Untuk yang pertama, gitu. Kalau Anda sudah merasa baik, potensi itu kemudian juga menjadi salah satu peluang yang bisa kita jadikan sebagai nilai-nilai positif dalam lingkungan kita. Lingkungan kita tuh nggak usah lingkungan yang terluas dulu deh, lingkungan terkecil aja. Lingkungan terkecil siapa? Kalau berkeluarga ya berarti saya, orang di rumah, anak-anak, suami dan seterusnya. Nanti memperkenalkan pada lingkungan yang agak sedikit keluar.
Gitu. Semuanya memang harus ibda binafsik. Ibda binafsik itu berarti mulailah dari diri sendiri. Itu. Saya sih sederhana aja sebenarnya, segala sesuatu ketika kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama di dunia, itu tidak membawa nama orang lain, tidak membawa dosa orang lain. Yang dibawa adalah dosa kita, pahala kita, kebaikan kita, kebajikan kita. Artinya apa? Wow. Berarti kan mawas diri banget ya, gitu. Jadi jauh lebih menangkap kedalaman diri kita, apa yang menjadi potensi diri kita. Semakin kita humble, semakin kita merasa saya ternyata nggak bisa apa-apa sebenarnya. Orang lain di luar sana bisa jadi lebih hebat. Walaupun even cuman sekedar, mohon maaf misalkan, profesinya hanya sekedar A, hanya sekedar B. Tapi bisa jadi dia memiliki satu karakter yang sangat luar biasa, memiliki potensi di mana lingkungan sekitar merasakan kebermanfaatannya. Mana yang lebih baik? Which one better? Pasti yang akan kita nilai adalah orang-orang yang memiliki kemanfaatan bagi sekelilingnya, gitu. Ngapain jadi seorang kapitalistik ngumpulin material hanya untuk gagayaan, tapi dia tidak pernah merasakan langsung, gitu kan? Hanya untuk tampilan semata, tapi dia sendiri mungkin dalam dirinya unhappy. Gitu. Berarti kan ada masalah dalam dirinya. Kalau begitu berarti koreksi dulu. Gitu, koreksi dulu. Kemudian kalau terkait dengan profesi, semua profesi baik kok kalau menurut saya. Tinggal bagaimana cara pandang kita, tadi di awal sudah disampaikan ya, persepsi kan gitu ya. Kemudian juga opini mah nggak usah dipikirin deh. Sekarang ini banyak melalui opini orang jadi bisnis, gitu kan, beropini Ya, tentang kita. gengsi gitu ya. Wah, lu udah ngomongin ini gitu, masa S2 kerjanya begini sih gitu ya. Masa S2 S3. kerjaannya jualan sih. Benar, S3 marketing kerjaannya bikin hoax misalkan. Sok, ayo. Ya. Tapi S3 kan- marketing. Tapi kan dimanfaatkan itu kan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa ini ada peluang bisnis, potensi bisnis. Kalau kita merasa nggak punya keyakinan yang cukup baik, gitu kan, kita juga pasti berada di jalur yang maaf menurut saya mungkin agak kurang terpuji ya. Benar sih benar, dalam rangka apa? Ya ini kan dalam rangka memenuhi kebutuhan hajat hidup saya nih supaya dapur tetap ngebul. Tapi ingat cara-caranya. Gitu. Walaupun tadi saya betul caranya cara yang baik, cara yang halal, cara yang tidak merusak mengambil hak orang lain. 3 aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Baik, halal. Gitu. Kalau sudah halal pasti baik, tapi baik belum tentu halal, benar gak? Dan yang Tapi memberikan Luar biasa ya. kemanfaatan. Ya, Pak Anton. Luar biasa Pak Sandi, banyak insight malam ini dari orang ketiga kita nih malam ini ya Pak Sandi. Kita memang luar biasa. Ini kita Saya tidak bacain menyesal, dulu. Pak. Acak-acak. Ada orang ketiga malam Bacain ini. dulu. Bacain Oke. dulu komen-komen di ini. Oh boleh Yang Wah, masuk. udah banyak nih. Waduh. Banyak nih, Bu. Silakan Banyak, silakan. Bu. Banyak, Bu. Banyak. Tuh dari Pak. Komen-komennya Pak Febrian dari nih, lumayan aktif ini. nih. Share Dari friendly. Wah Ibu ini Dianita temen. Oke, Gunta. silakan. Ibu Dianita Gunta, Masya Allah, malam minggu tambah ilmu katanya. Aduh, terima kasih nih, sudah kepo-kepo di kencan kita. Ini ada Pak JM Wilson Purba, yang ajak kencan malam ini cukup banyak. Kalau mau kencan lanjutan sama Pak Sandi, siap bantu. Weh. Waduh, ini Pak Sandi pakai ini ya. Itu langsung di follow up. Ada- Langsung follow up, Hebat, Pak Wilson. kolaborasi ya. Oke. Siap, Pak. Jadi Wilson. ini Pak Pak Wilson sebagai comblangnya Pak Sandi nih. Oke. Kalau dibahas Iya ya, kencan iya ya. ya, lengkap nih, Pak. Ini ada orang ketiga, Bu comblang Febi juga nih, Matma. jadi-jadi. Bu Febi Matma Febi. katanya malam minggu ilmu sangat faedah dan bermanfaat, kena semua ke hati. Masya Wes, Allah. Ya. langsung. Betul, sampai di hati ya. Dianita Gunta, kurang lama, mah ini kurang lama. Ayo kita sampai subuh aja ya. Aduh, ya Allah. Pak Sandi, ini ada pesan-pesan sponsor, boleh Pak Sandi? Pesan-pesan Apa tuh, Pak, sponsornya pesan sponsor? nih ya, buat yang malam minggu pengen, ini ada buku, buku saya judulnya benar. Pintar Saja Tidak Cukup ya. Mhm. Untuk yang komen-komen nge-DM, nanti saya mau kasih buku, DM-in nanti alamatnya, saya mau kasih buku ya. Bukunya Pintar Saja Tuh. Tidak Cukup. Ini ada Nih, endorse DM dari langsung Pak ke Pak Ari Anton. Ginanjar Agustian. Ini yang kedua nih ada dari Fresco Indonesia. Katanya begini tadi CEO-nya nih.
ngabarin ke saya nih. Ini ada manajernya nih ngabarin. Ada voucher belanja dari fresco.id. Follow IG. Ih, mantap. Follow IG Sering-sering ya. fresco.id. Ajak dan tag 5 orang, terus screenshot, lalu di DM ke Fresco, dapat voucher Admin. 50.000 tuh. Fresco. Wih, tuh, mantap. dapat ilmunya, dapat vouchernya juga Dapat loh. voucher. Kalau Iya, yang juga. buku ini nanti kalau yang di Bandung boleh hari Rabu datang ke kantor saya sambil ngobrol silaturahim Ambil aja. kenalan ya. Mm. Ya Subhanallah. silakan Ada untuk pesan pesan sponsor sponsor. nggak dari Bu Baru Lilis? 2 nih sponsornya. Dari Bu Lilis ada pesan sponsor nggak? Air mineral tadi Bu, Air Gunung mineral Jatinya. ini, iya betul. Ini air mineral. Sebenarnya ini kesadaran sendiri. Wih, kesadaran lagi. membesarkan ini nama bangsa. Waduh. Iya dong. UIN Sunan Gunung Jati ini sudah punya produk namanya air Sunan Gunung Jati. Nih boleh silakan. Enak kok rasanya juga, insya Allah halal dan thayyib kan gitu. Ya kan? Oke. Mudah-mudahan. Tapi kalau mau Iya. berlangganan kayaknya harus ke unit bisnis di UIN deh ini gitu. Di Kalau UIN ya, saya, Bu? kalau saya buku biasanya buku lebih ke buku ajar ya, buku daras, ada buku SDM, ada manajemen, ada kewirausahaan, ada ya yang seperti itulah yang ada irisannya dengan kemampuan saya di bidang sumber daya manusia gitu. Kalau ada yang berminat boleh mau mungkin 1 atau 2 atau 3 nanti dicek dulu masih ada nggak ininya apa namanya bukunya, boleh nanti saya titip ke Pak Anton. Sama ini, Pokoknya Bu Lilis langsung ini deh kan follow ya. Follow Harus IG-nya di-follow. Biasa. Bu Lilis. Betul, betul. Follow Ya, IG-nya Pak Bu Anton Lilis juga, ini juga jangan sampai biasa. tunda-tunda. Mm-mm. Ya biasa menjadi narasumber, bisa menjadi coach di perusahaan-perusahaan. Boleh menghubungi saya. Boleh. Kirain Manajer. orang yang muda, ternyata nih macam Oke. manajer juga nih Pak Betul. Anton nih ya. Berbagi itu namanya, berbagi Seru kebaikan ya, Pak seru Sandi. ya. Silakan bagi ada yang mau berkontribusi, bertanya, masih ada waktu lah ya untuk kita ngobrol-ngobrol daripada malam mingguan nggak ada Nggak teman jelas, ya, daripada malam benar-benar. mingguannya nggak jelas. Mending di sini mudah-mudahan dapat ilmu berfaedah buat Ya. kita semuanya. Siap. Lanjut Pak Sandi. Insya Allah kita konsisten ya Pak setiap Sabtu ya Pak. Kalau teman-teman bilang kok kayaknya waktunya terlalu pendek nih gitu ya kok apa namanya bahasanya cepet banget nih, singkat banget teman-teman. Insya Allah teman-teman kita punya niat yang lurus gitu ya teman-teman. Jadi doain aja gitu ya Pak Anton sehat, doain saja saya sehat, ya Bu Lilis selalu sehat teman-teman. Amin, ya. amin, Sehingga amin. sesi-sesi kencar ini kita bisa jalankan secara konsisten ya. Nanti kita mungkin undang sudah orang ketiga, kita undang orang keempat gitu ya gitu. Kita undang yang lain gitu untuk berbicara. Saya sih begini Pak Anton, selain ini bermanfaat untuk teman-teman, ini pun ternyata memang bermanfaat untuk saya secara pribadi gitu. Kemarin di sesi pertama saya selalu menyampaikan bahwa sesi seperti ini kan silaturahim gitu. Silaturahim kayak saya pernah ngomong Bu gitu ya. Kalau silaturahim nggak ada ilmu, nggak ada amal, mendingan nggak usah kemana-mana gitu. Contoh gitu, saya bilang, Bi, ayo Bi kita ke rumah ini yuk. Terus saya bilang ngapain? Ini ngobrol-ngobrol aja Bi, silaturahim. Terus saya tanya, ada ilmunya nggak? Oh masa ngobrol-ngobrol aja harus ada ilmu? Ya udah nggak usah. Kalau nggak ada ilmunya, ada amal. Nah, kalau emang kita nggak bisa dapat ilmu, kita bisa berikan ilmu nggak? Karena yang sebenarnya silaturahim kan ada kedua halnya itu Bu, ada kebaikannya itu. Insya Allah sih ya Bu, sesi hari ini adalah ada keduanya gitu ya. Saya dapat ilmunya juga gitu, ada amalnya juga yang diberikan, begitu dengan Ibu Lilis, begitu pun dengan Pak Anton. Insya Allah gitu ya. Jangan lupa dengan teman-teman yang ini, dengan teman-teman yang watching juga, ini nambah silaturahim kan, gitu. Benar nggak? Disapa tuh, itu yang paling utama sebenarnya. Ya teman-teman yang Bapak Ibu, teman-teman yang sudah hadir di live IG kita, yang juga sudah kasih komen, ini memperpanjang silaturahim itu sama dengan memperpanjang usia loh Pak Sandi. Jadi ceria terus ya, ngobrol terus. Kalau kata Pak Anton. Silaturahim memperpanjang usia dan memperpanjang rezeki ya, karena usia itu. kita tawa terus kan silaturahim kayak gini. Iya betul. Endorfinnya lepas gitu ya, dapat ilmu gitu ya, itu tawa terus, rezekinya juga nambah gitu ya. Nambah dengan silaturahim benar Bu, saya punya konsep loh Bu, dengan silaturahim itu kita nggak perlu duit makan dan nggak perlu duit belanja loh Bu. Saya suruh istri saya udah silaturahim ke ibu itu. Karena kalau silaturahim pulang-pulang bawa rendang, silaturahim pulang-pulang bawa silaturahim aja Bu.
silaturahim memperpanjang betul. rezeki. Jadi Panjang kita rezeki. nggak keluar banyak untuk makan. Iya, benar Benar benar. tuh. The power of Iya. silaturahim. The power of silaturahim. Saya aja Betul. Pak Sandi malam hari ini juga saya dapat ilmu, dapat penguatan dari Bu Lilis. Pertama terkait dengan Rasulullah sebagai manajer investasi, sebagai panutan kita semua. Ini penguatan sekali karena Iya. begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh tauladan, suri tauladan bagi kita semua. Beliau tidak hanya mengajarkan akhlakul karimah kepada kita semua, tetapi juga beliau seorang pebisnis yang handal, seorang pedagang, kemudian seorang ahli perang, strategi terbaik, gitu kan. Pokoknya manajer tidak ada yang investasi bisa biar menandingi, kekinian. betul. Manajer investasi, ya, harus tidak ada yang disebut. menandingi kehandalannya beliau saat ini. Dan saya melihat dari kalau kata Pak Sandi dari Sirah Nabawiyahnya tidak ada model-model bisnis sekarang zaman dulu. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Lilis bahwa itu hanya modelnya saja yang berubah. Betul. Bahkan Rasulullah pernah, ya bahkan kita bicara ini dari sisi muamalah bisnis yang terus dinamis setiap tahun, ya setiap saat gitu kan, terus berubah sampai sampai perubahan itu sampai kapan kita nggak tahu. Tapi ya ada suatu pesan nih melalui hadis dari yang sangat sahih. Dulu pernah Rasulullah ditanya mengenai ini kan yang kita bicarakan ini muamalah, Pak. Ini jarang sekali disampaikan oleh para ustadz, ya, oleh para kiai. Lebih banyak mereka membicarakan fikih ibadah, walaupun ada. Tetapi ahli-ahli muamalah ini sangat sedikit. Bahkan Rasulullah pun ketika ditanya soal pertanian, gitu ya, soal pertanian untuk menyerbu kurma supaya menjadi yang terbaik, itu kan bidang muamalah tuh. Tidak selalu Rasulullah mencontohkan antum alamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Jadi untuk sesuatu yang keduniaan antum lebih mengetahui, jalankan. Makanya dalam fikih muamalah ini, asal muamalah ini, segala sesuatunya itu halal, kecuali ada nas atau hadis yang mengharamkannya. Nah, dalam konteks muamalah kekinian, ya gitu, itu tentunya kalau kita belum paham ini boleh atau enggak, lihat saja sudah ada fatwanya belum dari para mujtahid, dari para alim ulama. Kalau sudah ada fatwanya, jelas nggak usah ada keraguan. Ya. Gitu. Seperti kalau kita makan ke restoran, ini halal atau haramnya? Oh, udah ada label halalnya, sudah makan saja Pak. Gitu. Kira-kira gitu. Apalagi kalau lembaga keuangan, ya, kalau kita ngomongin tentang asuransi kan debatable. Asuransi masih haram, ya. Kita lihatlah. Nah, sudah ada fatwanya tentang operasional asuransinya, sudah diluruskan, sudah ada akad-akadnya yang sesuai dengan syar'i. Insya Allah kita sebagai orang yang masih awam, belum paham, para ulama yang ada di lembaga-lembaga MUI misalnya itu sudah memfatwakan bahwa asuransi syariah diperbolehkan. Artinya kita sudah tidak perlu ada keraguan lagi di sana. Nah, kampanye seperti ini, edukasi seperti ini memang masih jarang, Pak. Jadi alhamdulillah nanti di episode berikutnya kita juga akan menghadirkan para pakar ekonomi syariah, ya orang-orang ketiga lah yang orang ketiga, betul. Orang harus. ketiga lah. Tapi benar Pak Anton, saya jadi teringat Pak Anton, kadang-kadang ketika kita mengadakan business presentation yang dikedepankan adalah materi gitu. Seberapa besar sih komisinya, seberapa besar sih bonusnya, seberapa besar sih bonus pengembangannya dan lain-lainnya ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa bisnis kita atau bisnis syariah ini kebaikannya itu benar-benar tak terhingga. Ada nolongnya, ada edukasinya, bahkan ketika terjadi sesuatu resiko gitu ya, itu nilainya kayaknya lebih besar dibandingkan dengan materi yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kalau sudah yang namanya insurance, karena Pak gitu ya, itu adalah janji gitu ya. Janji yang sudah disepakati di awal, ketika sudah terjadi resiko baru janji itu terbukti gitu. Selama belum terjadi resiko gitu kan kita masih menanti janji itu. Tetapi ketika akhirnya terjadi resiko itu, janjinya bisa diberikan. Saya sih rasa Pak gitu ya, semua pelaku-pelaku bisnis syariah gitu ya, sahabat-sahabat wakaf itu merasakan kalau bisa dibilang kebaikan yang tak terhingga di sana gitu ya. Kenapa? Karena bukan hanya materi yang didapatkan,
justru malah ada nilai ibadah yang saya nggak tahu ya Pak, nggak pernah berpikir ya Pak. Gimana ketika seorang itu disampaikan gitu ya, lalu dapat nilai ibadahnya dari sesuatu yang disampaikan, ketika sudah dimilikin, itu kan namanya doa tuh Pak gitu ya. Polis Iya. asuransi jiwa syariah itu kan doa tuh Pak ya. Doa ketika terjadi risiko gitu ya, kita dibantu oleh orang lain. Kalau kita tidak terjadi risiko, orang lain terjadi risiko, kita membantu orang lain. Sepanjang kepemilikan polis, bukankah itu ibadahnya terus ngalir gitu ya. Insya Allah setiap bayar premi, setiap bayar kontribusinya dapat kebaikan di sana. Saya nggak berasa bahwa oke gitu ya. Ternyata kebaikan ini luar biasa ya. Insya Allah sih gitu ya. Kalau memang ini niatnya lurus, itu berarti yang akan terwujud dari kita. Keren Ya, banget, kalau coachnya keluar ini. kalau hal ini Coachnya keren ya. HP-nya keluar. Coachnya keluar.